Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Saya bermarga Siagian, marga saya Siagian. Kebetulan mama saya yang Siahaan, jadi tapi nggak apa-apa juga ya Pak. Mama saya bermarga Siahaan. Saya ingin mengajak kita Bapak Ibu pada pagi hari ini membaca dari firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-29. Yohanes pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-19 sampai 29. Tema firman Tuhan yang saya ingin bagikan kepada kita semua pada pagi hari ini, saya beri judul Mengenal Yesus, berjalan bersama dengan Yesus yang telah bangkit. Ada satu bagian Bapak Ibu di dalam kehidupan Kristus yang tidak selalu kita perhatikan, yaitu kehidupan setelah ia dibangkitkan dari orang mati begitu. Padahal sebenarnya saya sangat percaya Bapak Ibu bahwa apa yang dialami murid-murid bersama dengan Yesus setelah Yesus bangkit itu sangat penting, peristiwa yang sangat penting. Sebab saya percaya Bapak Ibu bahwa perjumpaan para murid bersama Yesus yang telah bangkit, setelah kebangkitannya, Bapak Ibu itu mengubah cara mereka memandang siapa Yesus bagi mereka. Yang sebelumnya mereka hanya melihat Yesus ya sebagai guru yang baik, sebagai tokoh yang luar biasa, pribadi yang penuh kuasa, yang sanggup membuat mujizat dan keajaiban-keajaiban. Tapi selama 40 hari setelah kebangkitannya dan Yesus berulang kali menampakkan diri kepada para muridnya, saya percaya Bapak Ibu para murid akhirnya dibawa mengenal Yesus dengan lebih dalam. Sehingga para murid akhirnya menyadari bahwa Yesus yang mereka kenal selama 3,5 tahun bukan hanya sekedar guru yang baik, yang pengajaran-pengajarannya adalah sangat luar biasa, bukan hanya pribadi yang penuh kuasa yang sanggup membuat mujizat dan keajaiban, tapi dia adalah pribadi yang ilahi. Dan saya percaya Bapak Ibu bahwa menyadari akan keilahian daripada Kristus Yesus yang telah bangkit, itu mengubahkan kehidupan para murid. Dan saya percaya bahwa, saya berharap bahwa itu juga yang akan Tuhan buat dalam hidup kita semuanya pada pagi hari ini. Bahwa Tuhan akan menolong kita untuk kembali menyadari bahwa Yesus Kristus yang kita sebut sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita secara pribadi, dia adalah pribadi yang ilahi, yang maha hadir, yang selalu akan ada bagi kita, yang selalu menyertai kita. Dalam segala apapun, dalam setiap peristiwa, dalam setiap keadaan yang kita sedang alami dalam hidup kita. Mari kita buka Yohanes pasal yang ke-20 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-29. Saya akan bacakan untuk kita semuanya secara perlahan, Bapak Ibu bisa mengikutinya dari Alkitab yang Bapak Ibu bawa maupun dari Alkitab yang ada di gadget kita semuanya. Demikianlah firman Tuhan, ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas
Seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus tidak ada bersama-sama mereka. Ketika Yesus datang ke situ, maka ketika murid-murid itu berkata kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka untuk menjawab mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Lalu 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian dia berkata kepada Thomas, Yesus berurusan dengan Thomas secara pribadi. Dan dia mengatakan tepat seperti apa yang pernah dikatakan oleh Thomas kepada teman-teman yang lain 8 hari yang lalu. Dan Yesus mengatakan, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Lalu Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Lalu kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya, berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Bapak Ibu, ada satu peristiwa yang lain yang mendahului kisah ini, yang menarik, yang kita perlu juga pelajari, bahwa Yesus yang telah bangkit, Bapak Ibu, dia tidak berubah perawakannya, tidak berubah sosoknya. Tapi yang menarik adalah bahwa pada saat Maria Magdalena pada pagi hari di mana Yesus dibangkitkan, bertemu dengan Yesus yang sama itu, dia tidak dapat mengenalinya. Bapak Ibu, saya percaya bahwa kebenaran itu haruslah mengingatkan kembali kepada kita, bahwa untuk bisa mengenal Yesus yang ilahi itu, Bapak Ibu, kita butuh anugerah. Kita bisa belajar tentang pribadi Yesus, belajar tentang apa yang diajarkan kepada murid-muridnya. Kita bisa membaca kisah-kisah tentang perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Dan ada banyak orang, Bapak Ibu, yang telah membaca semua kisah tentang Yesus, hanya menjadikan Yesus itu sebagai tokoh yang luar biasa saja. Tapi jika kita pada pagi hari ini bisa percaya, bisa mengenal Yesus yang ilahi, Yesus yang adalah anak Allah, Yesus yang adalah Allah Tritunggal itu, Bapak Ibu, saya percaya bahwa itu adalah karya anugerah yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam hidup setiap kita. Sebab di luar sana, Bapak Ibu, ada banyak orang punya pengetahuan yang banyak tentang Yesus, tapi gak percaya bahwa dia adalah Tuhan dan bahwa dia adalah juru selamat bagi mereka. Dan kemudian Bapak Ibu, gak berapa lama setelah peristiwa itu, Yesus kembali menampakkan diri kepada para muridnya. Di dalam kisah yang kita baca. Bapak Ibu, rasa takut, kekhawatiran, dan keraguan-raguan adalah beberapa dari banyak masalah yang nyata yang sering kita temui dalam hidup keseharian kita. Ya kan, bahkan sekalipun kita sudah mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, Bapak Ibu, tapi kalau kita mau jujur mengakui bahwa entah itu rasa takut, entah itu kekhawatiran, entah itu keraguan-raguan, itu selalu menjadi masalah yang kita temui dalam hidup keseharian kita. Rasa takut, khawatir, dan keraguan-raguan yang disebabkan oleh karena apa yang kita pikirkan. Saya berulang kali Bapak Ibu kejebak begitu ya. Setiap kali saya mikirin tentang masa depan anak saya begitu kan dia, bagaimana nanti sekolahnya, umur kami sudah enggak lagi muda begitu. Ya berapa belas tahun lagi kami akan pensiun, kemudian anak ngasih kelas 3 SD. Bayangin gitu maksudnya, ini bagaimana ya? Gitu. Dan setiap kali saya mikirin gitu Bapak Ibu, gak berapa lama gitu akhirnya langsung terperangkap gitu dengan kekhawatiran gitu. Tapi itulah Bapak Ibu, itulah kita.
Dan kadang Bapak Ibu kita juga terperangkap oleh rasa takut, khawatir, dan keraguan-raguan karena apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar begitu. Ya kan berita-berita yang pada hari ini berkembang begitu kan ya, yang bercerita tentang keadaan ekonomi dunia, kemudian beberapa hari yang lalu tiba-tiba saja begitu di tengah orang fokus kepada apa yang terjadi di Gaza, tiba-tiba Pakistan dan Irak saling serang. Hal-hal yang tidak terduga tiba-tiba terjadi Bapak Ibu di tengah dunia ini, dan apa yang terjadi di tengah dunia ini rupanya juga berimbas, berdampak kepada kita yang ada di Indonesia Bapak Ibu. Apa yang kita lihat dari berita yang kita dengar, kadang juga bisa membuat kita menjadi takut, khawatir, dan ragu. Dan juga Bapak Ibu tidak sedikit orang yang akhirnya dikuasai oleh ketakutan, keraguan, dan kekhawatiran karena mereka lebih mendengarkan apa yang orang pikirkan. Pikiran-pikiran orang yang ada di sekeliling mereka. Itu saja Bapak Ibu, sebagai orang yang mengaku percaya kepada Yesus, kita perlu bertumbuh dalam pengenalan kita yang benar akan Dia. Segi pengenalan kita akan Tuhan itu bisa bertumbuh Bapak Ibu. Jika saja setiap orang Kristen mau mendisiplin dirinya untuk membaca firman, untuk bersekutu bersama dengan Tuhan dalam doa pribadinya, saya percaya Bapak Ibu, Tuhan akan membawa kita mengenal Dia lebih dalam lagi begitu. Kita perlu bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Dia. Kita butuh pengalaman-pengalaman yang baru, pengalaman-pengalaman pribadi bersama dengan Dia di dalam hidup keseharian kita. Saya percaya Bapak Ibu, firman Tuhan diberitakan tujuannya bukan hanya untuk menambah pengetahuan. Tapi setiap kebenaran firman Tuhan, setiap janji firman Tuhan yang diberitakan kepada kita, yang disampaikan kepada kita, saya percaya tujuannya adalah karena Tuhan ingin membuat kita ingin mengalaminya. Merindukan, tumbuh kerinduan dalam roh kita untuk mengalami kebenaran daripada apa yang dikatakannya. Kebenaran daripada apa yang dijanjikannya. Karena pengenalan kita yang benar akan Yesus Kristus, dan pengalaman pribadi kita bersama dengan Dia akan menghidupkan dan memperkaya iman kita dan akan mengubahkan kita. Bapak Ibu, ada beberapa hal yang bisa kita pelajari dari bagian firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini. Inilah hal pertama yang kita akan pelajari. Tuhan hadir. Dia selalu ada bersama kita di tengah apapun situasi hidup yang sedang kita hadapi pada hari ini. Bapak Ibu, kisah ini menarik bagi saya begitu. Karena biasanya Bapak Ibu kita seringkali diajar begitu ya oleh hamba-hamba Tuhan yang pernah mengajar kita, saya pun juga pernah diajar begitu. Bahwa kalau kamu ingin melihat Tuhan nyata hadir dalam hidupmu, maka kamu harus sempurna begitu. Kamu harus benar-benar benar begitu. Gak boleh salah. Sebab kalau kamu melakukan kesalahan, Tuhan gak ada di sana. Tapi Bapak Ibu, dalam kisah yang kita baca, kita mendapati bahwa ada satu situasi yang gak sempurna. Yang ada di tengah-tengah para murid pada malam hari itu. Apa situasi yang gak sempurna itu? Mereka semua berkumpul di ruangan itu Bapak Ibu, berkumpul dikuasai oleh rasa takut. Satu keadaan yang gak ideal kan untuk mengalami Tuhan. Ya kan betul kan Bapak Ibu ya, maksudnya kita dulu diajar begitu kan ya, bahwa kalau Tuhan hadir, kalau kamu pingin Tuhan hadir dalam hidupmu, kamu harus lempeng hidupnya. Begitu. Gak salah Bapak Ibu. Karena memang kita harus benar begitu, supaya kita bisa mendapat perkenanannya begitu.
Tapi kisah ini Bapak Ibu akhirnya membuat saya menyadari bahwa Tuhan hadir dalam hidup kita semata-mata karena Dia itu adalah Allah yang setia. Karena Dia setia kepada apa yang telah dijanjikannya kepada setiap kita anak-anak. Bapak Ibu, kalau kita mau jujur kepada diri kita sendiri, tidak selalu setiap hari dan sepanjang hari kita ini punya performa yang baik begitu. Ya kan? Yang sepanjang hari 24 jam itu Bapak Ibu, pikiran kita lempeng, hati kita lempeng, apa yang kita lakukan benar, kemudian apa yang kita katakan semuanya sesuai kebenaran. Tidak selalu begitu. Tidak selalu Bapak Ibu kita menunjukkan performa yang baik, baik itu di hadapan sesama kita maupun lebih lagi di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Dan dalam ketidaksempurnaan kita itu Bapak Ibu betapa menyedihkannya hidup kita jika kita mendapati bahwa di dalam apa yang sedang kita hadapi tiba-tiba Tuhan meninggalkan kita dan membiarkan kita sendiri. Kisah ini kembali mengingatkan kepada saya bahwa Tuhan selalu ada bagi kita. Tuhan hadir. Tuhan hadir di tengah para murid yang sedang dikuasai oleh rasa takut dalam hati mereka. Tuhan ada di sana. Bapak Ibu, memang satu hal yang kita perlu sadari adalah bahwa kebersalahan kita, dosa yang kita hidupi, itulah yang menghalangi kita untuk bisa menyadari kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Tapi sekalipun kita pada saat ini mungkin tidak bisa merasakan kehadirannya, tapi Tuhan tetap ada bersama kita. Ada sebuah kisah yang juga menyadarkan saya akan kebenaran ini Bapak Ibu. Di dalam kitab Keluaran pasal yang kedua ayat 23 sampai 25. Di sana diceritakan tentang orang Israel yang masih sedang ada dalam perbudakan di Mesir. Lalu diceritakan di sana Bapak Ibu, dikisahkan di sana bahwa mereka itu begitu amat susahnya. Bahkan sekalipun Raja Fir'aunnya telah berganti, tapi keadaan mereka tidak berubah. Tetap susah, tetap menderita, tetap tertekan oleh karena perbudakan yang begitu hebat yang mereka harus tanggung Bapak Ibu selama mereka ada di Mesir. Dan kita tahu bahwa orang yang hidup dalam perbudakan tidak bisa membayangkan tentang masa depan. Baik masa depan diri mereka sendiri maupun masa depan anak keturunan mereka Bapak Ibu. Dan itu menambah berat beban hidup mereka. Dan yang menarik adalah bahwa selama hampir 400-an tahun Bapak Ibu mereka di Mesir, mereka mulai menghidupi gaya hidup orang Mesir. Mereka juga mempercayai ilah-ilah yang dipercaya oleh orang Mesir Bapak Ibu. Mereka tidak sepenuhnya beribadah kepada Allah lagi. Tapi yang menarik dalam pasal 2 ayat 23-25 kitab Keluaran itu Bapak Ibu, dikatakan di sana dan dalam kesesakan itu mereka mulai berseru-seru berseru-seru Bapak Ibu. Tidak dikatakan kepada Tuhan, tapi yang menarik adalah seruan mereka Tuhan dengarkan. Mereka berseru-seru oleh karena pergumulan. Mereka berkeluh kesah oleh karena beban yang berat yang mereka alami. Tapi yang menarik adalah seruan mereka, keluh kesah mereka sampai kepada Tuhan. Dan pada saat saya membaca bagian itu Bapak Ibu, saya akhirnya ngerti. Bahkan di dalam keadaan yang paling sulit, bahkan pada saat sekalipun bangsa itu tidak lagi bersungguh hati beribadah kepada Allah, Tuhan tetap ada di sana, memperhatikan mereka.
Dan situ Bapak Ibu akhirnya saya menyadari bahwa kehadiran Allah dalam hidup kita itu sesuatu yang pasti. Kita bisa mempercayainya. Bukan ditentukan oleh performa kita, tapi dari kebenaran firman Tuhan yang datang kepada kita. Sehingga setiap pagi kita bangun dari tidur kita bisa berkata, terima kasih Tuhan, karena pada pagi hari ini aku percaya Engkau menyertaiku. Dan bahkan pada saat kita menjalani keseharian kita, saat kita bekerja, saat kita berusaha, dan kita menghadapi keadaan yang sukar, kita tetap bisa berkata, Tuhan terima kasih, sekalipun masalah datang dalam hidupku, tapi aku percaya bahwa aku tidak sendiri, karena ada Tuhan yang beserta dengan aku. Bapak Ibu, sekali lagi kita harus percaya bahwa Dia adalah Immanuel bagi kita. Allah yang menyertai kita. Dan penyertaannya, kehadirannya dalam hidup kita tidaklah tergantung daripada performa kita. Tapi kehadirannya, penyertaannya dalam hidup kita semata-mata hanya karena Dia adalah Allah yang setia. Jadi yang kita perlukan apa Bapak Ibu? Iman. Iman. Pada pagi hari ini saya percaya bahwa Dia ada di sini bersama kita. Sekalipun mungkin ada beberapa di antara kita mungkin tidak merinding-merinding tadi saat menyembah. Tapi saya katakan Bapak Ibu bahwa Dia ada bersama-sama kita di tempat ini. Tuhan Yesus ada bersama-sama kita di tempat ini. Sekalipun mungkin tadi pagi saat kita mau pergi ke tempat ini, kita berargumen dengan pasangan kita begitu kan ya. Berargumen itu bahasa halusnya. Ya kan? Sebab kadang kalau mau pergi gereja itu ada aja kan ya, tiba-tiba bertengkar lah, tiba-tiba jadi orang mau melayani kan, kalau mau melayani itu tiba-tiba ada saja begitu kan. Datang gitu maksudnya ada saja yang jadi bahan perselisihan gitu yang membuat damai sejahtera hilang, ya membuat sukacita tiba-tiba lenyap. Tapi bahkan sekalipun Bapak Ibu, persiapan kita untuk datang beribadah ke tempat ini tidak sempurna. Tidak seperti yang seharusnya kita lakukan. Tapi percayalah Bapak Ibu bahwa karena kita adalah anak-anak-Nya. Karena kita adalah umat yang telah dipilih. Dia tetap menyertai kita. Dia hadir dalam hidup kita. Itu sebabnya Bapak Ibu saya percaya bahwa kesadaran akan kehadiran Tuhan inilah yang kita perlu terus bangun Bapak Ibu. Kenapa kita perlu berdoa setiap hari? Kenapa kita perlu membaca firman Tuhan setiap hari? Kenapa kita perlu memiliki waktu teduh bersama dengan Tuhan, di mana kita duduk diam Bapak Ibu untuk tenang begitu, untuk mengizinkan Dia menyatakan kehadirannya, berbicara kepada kita. Tujuannya adalah supaya kesadaran akan kehadirannya itu terus bertumbuh dalam hidup kita. Dan saya percaya Bapak Ibu, setiap orang yang menyadari kehadiran Tuhan dalam hidupnya akan lebih tenang pada saat dia harus menghadapi satu keadaan yang tidak terduga yang terjadi dalam hidupnya. Karena dia tetap tahu bahwa ada Tuhan bersama-sama dengannya. Apa sih yang kadang membuat kita panik Bapak Ibu? Yang membuat kita panik adalah karena tiba-tiba kita menyadari bahwa masalah yang kita hadapi tiba-tiba ini terlampau besar, melampaui kekuatan kita. Tidak sama seperti yang pernah kita alami. Itu yang membuat kita panik. Tapi sekalipun masalah itu terlihat terlalu besar. Sekalipun masalah yang kita hadapi terlihat seperti belum pernah kita hadapi sebelumnya. Tapi saya percaya bahwa jika kita menyadari bahwa ada Tuhan bersama kita, saya tetap percaya Bapak Ibu, jiwa kita tetap akan tenang. Kita bisa menguasai keadaan kita dan tahu apa yang harus kita lakukan. Hal pertama yang kita pelajari dari kisah ini adalah bahwa Tuhan hadir. Dia selalu ada dalam setiap situasi yang kita hadapi. Yang kita perlukan adalah iman. Untuk mempercayai bahwa apa yang firman Tuhan katakan adalah kebenaran. Dan Tuhan selalu menepati
apa yang telah difirmankannya kepada kita. Hal yang kedua Bapak Ibu, kehadiran Tuhan selalu menghadirkan damai sejahtera yang mengubahkan kita. Beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu, pada saat saya akan tidur, saat saya masuk kamar dan akan tidur begitu, akan merebahkan badan saya, merebahkan tubuh saya. Tiba-tiba saya menyadari ada satu kuasa yang bukan dari Tuhan Bapak Ibu yang tiba-tiba memenuhi kamar itu Bapak Ibu, kamar tempat saya tidur itu. Dan tiba-tiba saya rasa takut itu mulai berkuasa, mulai mencoba menguasai hati saya, pikiran saya pada malam hari itu Bapak Ibu. Tiba-tiba saja begitu. Tapi pada saat yang sama Bapak Ibu, tiba-tiba saja saya disadarkan bahwa yang saya perlu lakukan adalah menyebut nama Yesus gitu. Sehingga saya bilang, Yesus, nyatakan kehadiranmu pada malam hari. Saya ingatkan diri saya bahwa Yesus ada bersama-sama saya di kamar saya pada malam itu. Dan yang luar biasa adalah pada saat saya kembali menyadari bahwa Yesus ada bersama saya, rasa takut itu diganti dengan damai sejahtera. Sehingga saya bisa tidur dengan nyenyak pada malam itu Bapak Ibu. Murid-murid yang berkumpul di rumah di Yerusalem ini Bapak Ibu, mereka berkumpul dan dikuasai oleh rasa takut. Mereka berkumpul dan ada di antara mereka yang bahkan ragu-ragu. Tidak mempercayai apa yang telah terjadi, yaitu kebangkitan Yesus. Tapi sekali lagi pada saat Yesus datang Bapak Ibu dan menyatakan dirinya di tengah-tengah mereka, hal pertama yang dikatakannya adalah damai sejahtera bagi kamu. Bapak Ibu, ini kebenaran yang saya ingin untuk kita juga renungkan gitu ya, untuk kita renungkan bersama. Saya membayangkan bahwa akan jauh lebih baik jika itu pada saat Tuhan Yesus datang begitu, dia datang dengan seperti kayak Sinterklas begitu ya, membawa karung besar, karung yang begitu besar begitu, yang isinya adalah paket-paket damai sejahtera begitu ya. Sehingga dia tinggal kasih, tiap-tiap orang yang mendapat dipenuhi damai sejahtera, penuhlah damai sejahtera dalam hatinya. Saya berharapnya begitu. Tapi yang menarik Bapak Ibu dalam bagian firman Tuhan ini adalah pada saat Yesus ingin menghadirkan damai sejahtera di dalam hati para muridnya, yang dilakukan adalah dia memperkatakan. Damai sejahtera bagi kamu. Bapak Ibu, sering kita mendengar orang atau kita pun juga kadang merespon seperti ini. Saat kita mendengar firman Tuhan, tidak sedikit orang yang responnya begini. Gua udah tahu, gua udah pernah coba, dan ternyata nggak seperti itu yang kejadian sebenarnya. Ada orang Bapak Ibu yang pada saat dia mendengar firman Tuhan, dia cuma bilang begini, oh itu bukan untuk saya, itu untuk yang lain mungkin. Bapak Ibu, sekali lagi dalam bagian firman Tuhan ini kita akhirnya kembali diingatkan bahwa respon kita kepada apa yang Tuhan katakan akan menentukan apakah damai sejahteranya itu akan memerintah dalam hati kita atau tidak. Salah satu tanda dari bahwa Tuhan hadir dalam hidup kita adalah ketundukan kita kepada firman Tuhan Bapak Ibu. Orang yang tunduk kepada firman Tuhan tidak akan mudah kehilangan damai sejahtera dalam hatinya. Kenapa? Karena kebenaran itulah sumber damai sejahtera. Bapak Ibu, kita pasti punya pengalaman di mana kita rasa panik itu menguasai kita. Dan biasanya pada saat orang dikuasai oleh kepanikan, maka kecenderungannya adalah mereka cenderung untuk membuat
keputusan-keputusan yang tergesa-gesa, keputusan yang ceroboh, sehingga akhirnya masalah yang mereka sedang hadapi tidak menjadi lebih ringan, tidak menjadi lebih mudah, tapi malah jadi semakin rumit. Sebab salah satu Bapak Ibu hal yang akan terus-menerus dilakukan oleh si jahat untuk menguasai hidup kita, untuk membelenggu hidup kita adalah dengan mengambil damai sejahtera yang Tuhan sudah beri dalam hati kita. Dan dia bisa pakai semua peristiwa yang kita alami untuk mencurinya Bapak Ibu. Tapi jika kita mau belajar tunduk kepada apa yang firman Tuhan katakan, saya percaya Bapak Ibu kita pasti bisa menang atas setiap tipu daya si jahat yang berusaha mencuri damai sejahtera kita. Karena pada saat kita tunduk kepada kebenaran, maka kuasa daripada firman itu akan menghadirkan apa? Menghadirkan semua berkat yang Tuhan sediakan bagi setiap kita anak-anak. Apa yang kita butuhkan? Sukacita. Maka pada saat kita tunduk kepada kebenaran firman Tuhan, sukacita akan penuh dalam hati kita. Apa yang kita butuhkan? Damai sejahtera. Maka pada saat kita tunduk kepada kebenaran firman Tuhan, maka pada saat yang sama, damai sejahtera akan kembali mengalir dalam hati kita. Kehadiran Tuhan selalu akan membawa damai sejahtera. Itu Bapak Ibu kita perlu belajar akan kebenaran ini. Gitu. Dan saya percaya Bapak Ibu kita perlu menyadari kehadiran Tuhan dalam hidup kita di sepanjang hari. Supaya apa? Supaya damai sejahtera yang kita perlukan itu terus melimpah. Bukan hanya akan memberkati hidup kita, tapi juga memberkati orang-orang yang sekeliling kita Bapak Ibu. Orang yang hidupnya dikuasai damai sejahtera, hidupnya akan menjadi berkat. Orang yang tenang Bapak Ibu akan dapat dipakai Tuhan untuk dapat menjadi berkat bagi orang yang ada di sekelilingnya. Ya kan kalau kita pasti punya teman-teman yang sepanjang hari isinya keluh kesah ngomel terus begitu kan ya. Dekat dengan dia bukannya ringan hidup kita tapi malah jadi tambah berat begitu masalahnya. Jadi susah kita begitu karena setiap sepanjang hari yang kita dengar cuma omelan, keluh kesah, gitu kan ya, persungutan begitu. Kalau dekat dengan dia, bahkan semua yang kita kenal semua jadi salah begitu. Dia begini, dia begitu, orang ini begitu, teman yang sana begitu. Jadi semua orang jadi gak baik begitu, sehingga akhirnya kita bisa salah dalam punya sikap hati yang salah terhadap mereka, teman-teman kita yang lain. Tapi kalau ada teman kita yang tenang orangnya, yang kalau ngomong itu penuh hikmat, gak asal ngomong. Yang kalau ngomong itu enggak didorong oleh emosinya, tapi oleh kesadarannya Bapak Ibu. Dalam kesadarannya dia bicara. Enggak asal bicara, tapi dia pilih kata-katanya. Adalah apa yang dia ucapkan begitu. Saya percaya Bapak Ibu kalau kita punya teman yang seperti itu, kita bisa menemukan kekuatan-kekuatan yang kita perlukan di dalam keseharian kita, dalam hidup keseharian kita ini Bapak Ibu. Kehadiran Tuhan akan selalu membawa damai sejahtera. Kalau Tuhan hadir, bahkan dikatakan orang yang sedang dalam permasalahan pun, persoalan yang terjadi antara kita pun, Tuhan sanggup bereskan Bapak Ibu. Jadi kita perlu berdoa bagi negara-negara yang hari ini sedang berkonflik. Mari kita minta supaya damai sejahtera Tuhan kembali dinyatakan di dalam hati para pemimpin-pemimpin bangsa yang sedang berkonflik itu. Karena yang hari ini sedang berkuasa dalam hati mereka adalah emosi mereka. Ego mereka, harga diri mereka yang mereka ingin pertahankan. Tapi saya percaya bahwa kalau damai sejahtera Tuhan turun, maka mereka akan melihat bahwa besar konsekuensi dari pilihan-pilihan yang mereka buat untuk saling berkonflik satu dengan yang lain.
kita akan bisa menghindari banyak konflik dalam hidup kita jika damai sejahtera Tuhan itu berkuasa bertahta dalam hati kita, Bapak Ibu. Kita nggak akan cepat menjadi iritasi hanya karena kita mendengar nama kita disebut oleh teman kita tanpa kita ada di sana. Kita nggak akan mudah tersinggung saat orang mengatakan kepada kita, mengkritik kita, atau menilai kita yang tidak kurang baik begitu terhadap diri kita. Kita nggak akan menjadi mudah emosi, tidak mudah menjadi marah untuk memulai pertengkaran begitu. Kalau damai sejahtera Tuhan ada memenuhi hati kita, Bapak Ibu saya percaya kita akan selalu bisa bersyukur untuk bisa mengatakan bahwa Tuhan selalu baik bagi kita bahkan dalam keadaan-keadaan yang tidak mudah yang kita sedang hadapi dalam hidup kita ini, Bapak Ibu. Hal yang terakhir yang kita bisa pelajari. Tuhan itu begitu baiknya sehingga Dia izinkan kita menjadi diri kita apa adanya. Tujuannya adalah supaya kita bisa belajar mengenal Dia di dalam ketulusan dan dalam kerendahan hati. Bapak Ibu saya percaya semakin bertumbuh kita, maka hal yang lain yang juga akan bertumbuh selain daripada pengenalan kita yang benar akan Tuhan adalah kita menjadi mengenal diri kita apa adanya, Bapak Ibu. Kita tidak akan menilai diri kita berlebih. Kita tidak akan menilai diri kita lebih baik daripada yang kenyataan yang sebenarnya. Saya percaya bahwa semua kita pasti selalu ingin terlihat baik. Betul kan ya? Karena kita berinteraksi dengan orang lain, kita ingin dinilai baik. Kita ingin mendapat penilaian yang baik dari orang-orang yang di sekeliling kita. Tapi karena karena kita ingin untuk mendapat penilaian yang baik, selalu ingin mendapat penilaian yang baik, itulah sebabnya Bapak Ibu kadang kita justru menjadi hidup berpura-pura begitu. Kita menjadi pura-pura sabar, kita menjadi pura-pura murah hati, hanya karena kita ingin dinilai baik oleh orang-orang yang ada di sekeliling kita. Tapi percayalah Bapak Ibu, hidup berpura-pura itu menderita, akan membuat kita menderita. Karena kita nggak seperti itu seharusnya. Itu sebabnya menarik dalam kisah ini Bapak Ibu karena pada saat sebelum Yesus menampakkan diri kepada para murid, Dia tidak memberi pengumuman, mengirim utusan. Nanti malam gue mau datang ke rumah kalian ya. Kan kalau ada pengumuman begitu kan biasanya ada persiapan. Ada beberapa jemaat Bapak Ibu yang kalau saya datangi begitu mereka katakan, Pak, kenapa nggak ngomong dulu? Katanya saya bilang gitu. Saya bilang kalau saya ngomong nanti Bapak Ibu persiapan, menyiapkan segala sesuatu, nanti malah justru merepotkan Bapak Ibu, saya bilang begitu. Jadi saya nggak akan ngomong lah, jadi kalau saya mau datang, saya datang saja begitu. Karena pada saat kita datang begitu hadir, ya maka kita akan bisa melihat orang itu apa adanya. Tapi kalau misalnya sudah diumumkan terlebih dahulu, yang biasanya rumahnya berantakan, tiba-tiba rapi begitu kan ya. Yang biasanya nggak pernah nyapu, tiba-tiba jadi sapu. Ya kan, yang tiba-tiba ada jemuran di mana-mana, tiba-tiba rapi semuanya kan, ada jemuran di tempatnya masing-masing begitu. Tapi menarik karena pada saat Yesus datang hadir di tengah-tengah para murid, Dia tidak mengumumkan terlebih dahulu begitu. Tapi Dia tiba-tiba saja datang. Dan itu menggambarkan, mengingatkan kepada kita bahwa sebenarnya Tuhan itu enggak apa-apa dengan kita yang pasti penuh dengan kekurangan ini Bapak. Enggak apa-apa. Dia sabar kok dengan kita. Kalau masih banyak hal yang belum berubah dalam hidup kita, ayo jangan berhenti di tengah jalan. Terus saja ikut Tuhan. Terus saja. Ayo belajar lebih lagi. Miliki rasa aman untuk tetap terus mau berjalan bersama dengan Tuhan setiap hari. Dan percayalah Bapak Ibu, pengiringan kita akan Tuhan akan mengubahkan kita.
perlu ketulusan, perlu kerendahan hati untuk mengakui segala kekurangan dan kelemahan-kelemahan kita. Itu saya Bapak Ibu, pada awal saya belajar kebenaran ini Bapak Ibu, yang saya katakan selalu kepada Tuhan, setiap kali saya berdoa adalah, Tuhan Engkau tahu pikiranku. Engkau tahu apa yang dalam hatiku. Semua yang tersembunyi dalam hidupku, Engkau tahu begitu. Tapi pada pagi hari ini aku tetap mau datang menghampirimu. Karena aku percaya bahwa hanya Engkau yang berkuasa untuk mengubah hidupku. Itu yang saya lakukan Bapak Ibu. Sehingga pada hari ini, pada saat si jahat berusaha mengintimidasi saya dengan mengingatkan kesalahan-kesalahan saya Bapak Ibu, tidak berhasil begitu. Kenapa? Karena saya tahu Tuhan lebih tahu daripada si jahat. Ya kan? Tuhan lebih mengenal kita daripada si jahat kan? Si jahat hanya bisa mengulang apa yang pernah kita lakukan. Tapi Tuhan tahu bahkan apa yang belum kita lakukan pun dia sudah mengetahuinya begitu. Jadi kalau Tuhan tahu saya, Tuhan mengenal saya, Tuhan mengenal segala apa yang menjadi kekurangan dalam hidup saya, dan dia tetap mengasihi saya, maka harusnya saya punya rasa aman. Tapi butuh kejujuran. Butuh kejujuran. Kita perlu keberanian untuk berkata jujur di hadapan Tuhan dengan mengatakan, Tuhan aku masih begini, aku masih begitu. Tuhan aku ini masih belum sungguh-sungguh dengan Engkau. Tuhan aku masih gampang khawatir, Tuhan aku masih gampang emosi, Tuhan aku masih gampang marah, Tuhan aku masih gampang Tuhan jatuh dalam dosa. Tuhan ampuni aku, Tuhan tolong aku. Ayo Bapak Ibu. Belajarlah mengenal Dia dalam ketulusan dan dalam kerendahan hati. Sebab pada saat kita selalu mendorong diri kita untuk terus mendekat kepada Tuhan, maka Dia akan membawa kita mengenal pribadinya lebih dalam. Dan orang yang mengenal Allah dengan dalam akan selalu punya kekuatan yang cukup untuk menghadapi apapun yang mereka akan hadapi dalam hidup keseharian mereka. Dalam Mazmur pasal 139 ayat ke-7, Daud mengatakan demikian. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemanakah aku dapat lari dari hadapan-Mu? Bapak Ibu, Daud bukanlah pribadi yang sempurna. Tapi satu hal yang dia belajar dalam perjalanan hidupnya bersama dengan Tuhan. Bahwa dalam keadaan apapun, entah dalam keadaan di mana dia berhasil, performa dengan baik, maupun pada saat dia dalam keadaan yang paling rendah sekalipun, Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Tuhan selalu ada bersama-sama dia. Dan itulah Bapak Ibu yang saya ingin pada pagi hari ini kita kembali sadari. Bahwa Tuhan selalu ada bersama-sama kita. Dalam segala situasi, dalam keadaan apapun yang sedang kita hadapi dalam hidup kita. Karena Dia adalah Allah yang setia. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Semakin bertumbuh pengenalan kita yang benar akan Kristus. Dan semakin kaya pengalaman pribadi kita dengannya. Maka itu akan memampukan kita untuk dapat menjaga hati dan pikiran kita dari rasa takut, dari kekhawatiran dan keraguan-raguan yang terus-menerus berusaha membelenggu hidup kita. Ingat kisah perumpamaan tentang benih itu ya. Jadi ada benih yang jatuh di tanah yang bersemak duri, dia memang tumbuh, tapi semak itu ternyata juga cepat pertumbuhannya dan semak itu akhirnya menghimpit dia. Sehingga akhirnya hidup imannya nggak pernah bertumbuh dan berbuah. Iblis akan selalu berusaha begitu. Sehingga kita bisa merasa bahwa gue punya iman kok. Tapi orang yang di sekeliling kita menemukan bahwa nggak ada buah yang kita hasilkan dari apa yang kita sebut sebagai iman yang kita miliki itu. Tuhan ingin pada saat kita berkata, aku punya iman. Maka orang lain di sekeliling kita bisa melihat iman itu dari buah-buah yang dihasilkan oleh karena iman yang bertumbuh dalam hidup kita. Dan Tuhan ingin semuanya itu dibersihkan dari dalam hati kita. Itu sebabnya kita perlu mengenal Tuhan dengan benar. Itu sebabnya kita perlu mengizinkan Tuhan memperkaya hidup kita dengan pengalaman-pengalaman pribadi kita dengan Dia. Dan bagian yang terakhir ini Bapak Ibu pernyataannya. Yesus Kristus yang telah bangkit, Dia akan selalu ada bagi kita. Sebab Dia menyertai kita. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Mari kita berdoa.
Kita akan menyanyikan ref dari lagu pertama yang tadi kita nyanyikan. Dan saya berharap pada saat kita menyanyikan pujian ini, Bapak Ibu, mari kita dengan iman, mari kita menyadari bahwa Dia ada bersama-sama kita. Dan kalaupun ada di antara kita yang sedang dalam keadaan susah, dalam keadaan penuh dengan beban, kita nggak bisa merasakan sukacita, nggak bisa menemukan sukacita pada pagi hari ini. Mari kita katakan dengan jujur di hadapan Tuhan dan percaya bahwa Dia adalah Allah yang mengasihi kita. Dia selalu ingin memberi yang terbaik, mengerjakan, memberi pertolongannya bagi setiap kita. Karena kita adalah anak-anak yang dikasihi. Ya Engkau Allah yang ku percaya, di dalam hatiku hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kelegaan. Ya Engkau Allah yang ku percaya, di dalam hidupku hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kekuatan yang baru. Kiranya ya Tuhan, Engkau membawa kami kembali menyadari akan kehadiran-Mu dalam hidup kami. Bangkitkanlah ya Tuhan iman kami, sehingga di setiap hari yang kami jalani, di sepanjang hari kami menjalani hidup keseharian kami. Kami akan menjalani ya Tuhan dengan kesadaran bahwa Tuhan selalu ada menyertai kami. Engkau hadir karena Engkau setia kepada apa yang Engkau janjikan. Karena Engkau sendiri yang mengatakan bahwa Yesus Kristus Dia adalah Immanuel, Allah yang menyertai kami. Dan biarlah kiranya izinkan kami selalu menemukan damai sejahtera yang daripada-Mu itu dalam hidup keseharian kami. Kami tahu bahwa Tuhan Engkau selalu memberi yang terbaik. Engkau selalu menyediakan yang terbaik bagi setiap kami anak-anak. Buatlah jiwa kami tenang ya Tuhan. Agar kami dapat membuat pilihan-pilihan yang benar, kami buat keputusan yang benar. Saat kami harus menghadapi keadaan-keadaan yang tidak terduga yang terjadi dalam hidup kami. Kami tahu bahwa Tuhan tetap memegang hidup kami. Engkaulah yang memegang masa depan kami. Engkaulah yang memegang masa depan daripada apa yang kami kerjakan, usahakan. Engkaulah yang memegang kehidupan anak-anak kami ya Tuhan, masa depan mereka. Kami berdoa biarlah kiranya ya Tuhan pada pagi hari ini penuhi kami lagi dengan damai sejahtera. Buatlah jiwa kami kembali tenang untuk kami kembali menyadari bahwa Tuhan dekat. Bahwa Engkau selalu ada. Kami serahkan rasa takut kami kepada-Mu. Kami serahkan segala kekhawatiran kami kepada-Mu. Kami serahkan segala keraguan-raguan kami kepada-Mu. Bawa kami untuk mengalami-Mu lebih dalam lagi. Agar kami boleh menang atasnya. Agar kami boleh dapat melihat iman kami tetap terus hidup. Bertumbuh. Terima kasih untuk pagi hari ini. Berdoa bagi setiap jemaat-Mu ya Tuhan di tempat ini. Bapak sekali lagi Engkau mengenal tiap-tiap kami secara pribadi. Aku berdoa Tuhan beracaralah secara pribadi bagi setiap kami. Apapun ya Tuhan pergumulan yang sedang kami hadapi. Izinkan kami melihat pertolongan-Mu ya Tuhan.
dalam hidup kami di sepanjang minggu ini. Kami membutuhkan Engkau ya Tuhan. Kami butuh pertolongan. Biarlah ya Tuhan sejemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan akan menjadi kaya dengan pengalaman-pengalaman yang baru bersama dengan Engkau. Akan ada kesaksian-kesaksian ya Tuhan yang baru, yang akan disaksikan, yang akan diceritakan oleh karena Engkau berkarya di tengah-tengah mereka. Berkemurahanlah ya Tuhan atas kami. Kami berseru kepadamu, karena kami percaya kepadamu. Bila kiranya firman-Mu yang telah kami dengar, Engkau hidupkan. Dan bila kuasa daripada firman-Mu, mengerjakan apa yang Kau kehendaki. Dan baharuilah hidup kami. Kami kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Sama-sama kita katakan.